Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, amalan amal jariah ya, para wanita. Ini Masya Allah luar biasa nih ya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah, tadi kita nanya-nanya sama Ustadz Syam. Iya, tentang apa itu? Jadi apa yang lewat? Yang lewat. Kata-katanya dari mulut wanita menghasilkan amal jariah. Ah, Emang ada. dari Karena lisan. Kan wanita itu Tukang gosip, tukang gosip. Tapi tidak semua wanita Tidak seperti semua. itu. Aduh, Masya Allah. wanita nih. Baiklah. Ayo, Allah. Ustaz. Wanita, wanita adalah tiang negara. Maaf, ini tausiahnya Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Ya. Sampai guru Ustaz Maulana Ustaz ada Mas Fadli mau dilarang nyanyi guru gimana gitu kan. Subhanallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kemudian dijelaskan bahwasanya pernah guru kita Dr. Aisyah Dahlan mengatakan bahwa memang otak wanita itu diciptakan sehingga berbeda dengan otak laki-laki. Sehingga memang kata-katanya lebih banyak daripada seorang laki-laki pada umumnya. Namun tidak sedikit juga laki-laki lebih banyak bicara daripada seorang wanita. Yang jelas bagaimana kita menjadikan kelebihan yang Allah berikan ini menjadi sebuah pahala atau sedekah jariah. Atau yang tidak terputus pahalanya. Apa itu? Al-ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat sampai ia meninggal dunia pun pahalanya mengalir baginya. Maka Amin. ilmu yang bermanfaat seperti apa? Seorang wanita bisa membagi ilmunya. Bayangin bunda, kalau bunda yang ngajarin anak alif bata fa tadi seperti yang dikatakan oleh guru kita Ustaz Zanada. Bayangin kalau bunda yang ngajarin anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap anak itu sholat dapat pahala ibunya. Kenapa? Karena dari mulut ibunya lah sang anak mencontoh bacaan suratul Fatihah. Sedangkan suratul Fatihah adalah rukun sholat. Tidak mungkin tidak dibaca di dalam sholat seorang anak. Maka ibunya pun dapat pahala. Dari mana? Daripada mulutnya yang pernah mengajarkan suratul Fatihah kepada anak-anaknya. Makanya jangan terlalu baik. Jangan semua pahala kasih guru ngajinya. Ambil juga untuk orang tuanya. Ambil juga ibunya pahalanya daripada mengajarkan suratul Fatihah untuk anak-anaknya. Apalagi ilmu yang bermanfaat dari lisannya. Seorang perempuan yakni tutorial di sosial medianya bikin tutorial masak. Bikin resep misalnya ikan kuah kuning lah Makassar. Dia bikin tutorial ikan kuah kuning. Tiba-tiba ada ibu lain yang mengikuti tutorial masak ikan tersebut. Lalu ternyata ketika habis masak yang makan adalah anaknya si ibu yang ngikutin resep tadi. Dan gara-gara makan itu anaknya ngaji. Dapat pahala yang ngasih tutorial resep makanan tadi. Subhanallah. Maka jangan sampai kita meremehkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ada yang mengatakan oh ini ilmu agama. Memang tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu agama. Tapi ilmu-ilmu yang lainnya bisa jadi manfaat bagi ibunda. Ilmu tutorial masak, tutorial make up supaya ibu-ibu yang lain menyenangkan suaminya. Tutorial make up menyenangkan suami. Suami betah di kamar, suami betah di rumah karena make up ini subhanallah. Maka itu juga menjadi pahala jariah bagi sang ibu tadi. Daripada ini mulutnya dipakai untuk bergibah, mulutnya dipakai untuk memfitnah orang lain, dipakai untuk membicarakan keburukan orang lain. Mari gunakan mulut ini menjadi pahala jariah, menjadi sedekah jariah yakni daripada ilmu yang bermanfaat. Apalagi misalnya seperti guru kita Ustaz Zanada, seorang wanita tidak menghalangi, gendernya tidak menghalanginya untuk berbagi manfaat di subuh hari untuk jamaah Islam itu indah. Maka jadikan lidah ini lidah yang bermanfaat, yang senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, yang senantiasa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat siapa riwayat yang termasuk paling banyak, yakni daripada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Daripada kita membaca hadis an Aisyah radhiyallahu anha wardaha dari Ibunda Aisyah, daripada Ibunda Aisyah. Bayangin seandainya Ibunda Aisyah enggak cerewet, enggak tahu kita mandi wajibnya Nabi bagaimana. Kalau Ibunda Aisyah enggak cerewet, enggak tahu kita bagaimana Nabi di dalam rumahnya. Tapi karena adanya wanita yang cerewet, subhanallah, yang mengeluarkan kalimat lebih banyak daripada laki-laki, sehingga kita tahu sedetail-detailnya kehidupan baginda Nabi SAW, mulai daripada luar rumah, mulai menjadi seorang panglima perang, tapi juga sampai sebagai suami yang baik bagi keluarganya, suami yang baik, ayah yang baik bagi anak-anaknya, kakek yang baik bagi cucu-cucunya. Semua itu berawal daripada mulut wanita yang insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi cerewetnya ini lebih dimanfaatkan ke arah yang positif. Cuma gak semua perempuan juga cerewet. Ada yang suaminya cerewet. Ada Ustaz banyak. Maulana suaminya cerewet. Dia yang cerewet. Ya Allah. Kan gini, Iya, wanita iya. itu tidak pernah berhenti untuk ngoceh. Betul. Dengan kata-kata itu diulang. Tapi akhirnya jadi nyangkut, Iya. alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, Ustaz Zanada mau izin. Iya. Ada wanita pengen juga beramal jariah, Iya. tapi dia nggak punya harta. Nah ini apa yang harus dilakukan supaya
supaya tetap dapat namanya pahala jariahnya. Mohon izin, tafadhol. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saya ingin menyampaikan nih, yang namanya sedekah itu tidak harus harta. Jadi sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang memang membutuhkannya. Misalnya kita ingin memberikan makanan, karena memang dia membutuhkan makanan, maka ternilai sedekah makanan. Kemudian ada yang membutuhkan pakaian, dia tidak membutuhkan uang misalnya, dia tidak membutuhkan makanan tapi dia membutuhkan pakaian, kita berikan pakaian, maka dia ternilai sedekah juga, yang namanya sedekah pakaian. Kemudian apalagi dia tidak membutuhkan apa-apa kecuali nasihat, maka ketika kita memberikan nasihat, maka juga insya Allah itu kita bersedekah. Artinya memberikan nasihat yang baik untuk ketentraman dirinya. Jadi yang namanya sedekah itu tidak harus harta. Jadi apapun yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan orang lain maka kita bisa berikan. Pakaian, makanan, kasih sayang, senyuman, apapun bisa kita berikan asalkan memang sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah sedekah, ini nih yang kadang-kadang orang suka lupa. Nih misalnya mohon maaf kita mendonorkan darah. Itu kan pekerjaan yang mulia. Artinya ada orang yang rutinitasnya tiap bulan, 2 bulan sekali mendonorkan darah. Yang darah itu insya Allah akan sangat bermanfaat bagi orang yang memang membutuhkan. Jadi hal apapun, sekecil apapun kita memberikan sesuai dengan kebutuhan orang lain, insya Allah itu ternilai sedekah. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada api neraka. Api neraka bisa melindungi, artinya kita bisa terbebas jauh dari api neraka dengan cara apa? Meskipun kita memberikan hanya 1 buah kurma. Jadi sedekah ini tidak harus besar, sedekah juga tidak harus bernilai yang istimewa. Apapun yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan orang lain, insya Allah kita ikhlas lillahi ta'ala itu akan bernilai besar pahalanya. Dan juga ada juga nih salah satu percakapan dari sahabat kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kalau orang kaya kayaknya banyak banget deh mendapatkan kebaikan-kebaikan, khususnya kebaikan pahala bersedekah. Kalau mereka sholat, kami sholat. Kalau mereka puasa, orang kaya berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi kalau mereka bersedekah, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian apa jawaban dari baginda Rasulullah SAW? Bukankah sudah Allah sampaikan bahwa selain itu, semua kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain yang memang membutuhkan, itu juga ternilai sedekah. Dan diantaranya mengucap tasbih, subhanallah. Itu ternilai sedekah. Takbir, Allahu Akbar, itu ternilai sedekah. Tahmid, Alhamdulillah, itu ternilai sedekah. Ucapan tahlil, la ilaha illallah, itu pun ternilai sedekah. Artinya ketika kita berzikir kepada Allah, mudah-mudahan itu juga akan tercatat sebagai nilai kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada harta yang lumayan, jangan hanya ngandelin zikir aja. Udah deh zikir aja, kan ini juga ternilai sedekah. Oh tentu lebih afdol, lebih utama kalau saja kita bisa menggunakan harta kita, kemudian pakaian kita, makanan kita, apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki bisa kita berikan kepada orang lain. Subhanallah, bahkan nih dalam hadis baginda Rasulullah SAW, maharnya bidadari surga itu sepotong roti dan 1 buah kurma. Maknanya apa? Kenapa nih gambarannya apa? Kiasan hadisnya apa? Dalam syarahnya seperti apa? Bahwasannya meskipun kita bersedekah, memberikan nilainya kecil, sepotong bahkan separuh roti, insya Allah dia bisa mendapatkan besar pahala di sisi Allah dan bahkan dia bisa menduduki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus memberikan kebaikan-kebaikan, jangan nilai. Jadi jangan segala sesuatunya berpikir dengan uang terus ya. Segala sesuatu yang penuh dengan keikhlasan, tadi berbagi makanan dan lain-lain itu pun bisa bernilai sedekah. Ini Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Zanada ya. Jadi gak menutup kemungkinan semua orang bisa bersedekah. Alhamdulillah. Nah sekarang nih ya yang lanjutnya, yang berikutnya nih. Buat Ustadz Maulana mohon izin. Ya. Ini seru loh. Ini Ustadz katanya gini, saya pernah dengar katanya wanita kalau dia bersabar ya, maka dia akan mendapatkan aliran pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Ya. Bisa dijelaskan? Dia diam, pahala jariah lewat. Masuk. Dia meninggal, pahala jariah lewat. Betul. Padahal sabar-sabar doang. Padahal sabar doang. Ya. Penjelasannya kayak gimana? Oh iya baik. Baik. Oh bukan ya, itu kata-katanya Ustadz. Ya, saya yang pakai, maaf. Ya. Jadi aku gak pakai lagi ya. Iya. Jadi Ustaz Zanada, Ustaz Sam. Baik. Kesabaran korban dari fitnah dan korban dari ghibah. Ketika ada wanita yang lagi difitnah
Orang yang lagi digibahin. Tapi dia sabar. 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 Dia nggak jawab. Dia nggak balas. Maka sungguh telah mengalir pahala jariah padamu. Enak diam-diam. Diam-diam di rumah ngalir pahala. Bahkan udah meninggal pun masih mengalir pahala. Maka Allah akan memberikan fasilitas bagi korban fitnah untuk mengambil pahala bagi orang yang memfitnahnya nanti di akhirat. Dengan cara apa? Ada kata Nabi, ada orang muflis. Apa itu muflis? Orang bangkrut. Siapa orang bangkrut? Habis pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah. Makanya jangan ikut-ikutan. Ya lagi marak, lagi viral. Nggak usah ikut-ikutan deh. Lebih diam. Saya tuh diam aja. Tapi ikutin. Diam tapi ikutin. Tapi nggak mau komen diam aja lihat-lihat. Gemes juga sih liatnya. Baca terus. Soalnya masuk terus di situ. Mau kita tidak baca dia lewat. Jadi kita harus baca. Maka dalam hal ini kalau kita ikut menggibah, ikut memfitnah, maka habis pahalamu. Habis pahalamu. Sementara nanti dari kemudian ada orang nanti dari kemudian sosok wanita nanti masuk surga. Ini kamu dapat pahala ini, pahala haji. Lah, saya kan tidak pernah naik haji. Ini adalah pahala hajinya orang haji yang pernah menggosipi kamu sehingga pahala hajinya diberikan padamu. Wah, toh gitu. Aku nyari musuh lebih banyak Nggak lagi. usah. Toh gitu. Kenapa? Enggak. Toh gitu. Nah itu memang enggak gampang orang difitnah itu. Enggak gampang karena kenapa? Dikucilkan, mohon maaf, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Nah gimana kalau yang memfitnah itu memang tukang fitnah. Habis pahalanya dibagi-bagi. Ternyata sudah tidak ada lagi diberikan. Maka ketika akan diadili sosok wanita yang ada dosanya. Tiba-tiba nggak jadi kamu diadili. Kenapa? Dosamu dialihkan kepada orang yang menggosip kamu. Wah tau gitu. Makanya Iman, tau gitu. Aku nggak balas. Tapi bukan mancing juga, biar digibahin orang. Mancing-mancing. Gini. Jangan. Kalau dia tidak sabar, ya tidak dapat. Tapi kalau sabar, dapat dia. Makanya sosok Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, meletakkan kursi di depan rumahnya untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Orang-orang yang memfitnahnya. Terus. Istrinya berteriak, masuk. Biarkan terus. Maka pahala ini akan mengalir walaupun orang yang sudah meninggal, yang difitnah itu sudah meninggal, dia mengalir terus pahalanya. Karena diomongin, dijelek-jelekkan, diceritain. Sekalipun yang dia lakukan itu adalah benar. Sekalipun dilakukan adalah benar. Jadi gibah kan? Tapi kalau tidak benar namanya fitnah. Yang tidak dilakukan tapi diomongin, maka itu jadi apa? Fitnah. Tapi yang dilakukannya jadi gibah. Makanya jangan pernah menyakiti orang yang sudah meninggal. Jangan lagi ceritain dosanya orang yang sudah meninggal karena engkau menyakiti dua hal. Siapa itu? Menyakiti keluarganya dan menyakiti orang yang sudah meninggal. Jadi juga dan jangan mancing-mancing. Iya, jangan mancing-mancing juga. Segala sesuatunya memang bagus kalau sampai kita dijahatin orang, kita diam. Tapi bukan berarti kita mancing biar kita dijahatin sama orang. Salah. Kalau kayak gitu. Ustadz terima kasih banyak Ustadz. Ya ternyata ada satu amalan yang luar biasa tanpa harus ngapa-ngapain. Dengan sabar aja bisa masuk surga. Bisa dapat amal jariah. Buat Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Zanada, saya minta izin sebentar boleh ya? Kenapa? Saya mau ketemu teman saya di sebelah. Ada temennya? Ada teman saya. Pasti mau bagi ilmu jariah? Pasti insya Allah. Mudah-mudahan manfaat juga buat yang di rumah. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Assalamualaikum Zi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Gimana sehat ya? Alhamdulillah. Kembali sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Wah Kak Fadli, tema hari ini luar biasa ya. Ternyata amal jariah seorang wanita juga dapat mengalir kepada seorang istri yang mengurus keluarganya, mengurus kebutuhannya, pendidikannya, dan juga kesehatan termasuk kesehatan gigi dan mulut Kak. Betul sekali Zi ya. Apalagi nih dalam urusan kesehatan mulut dan gigi, kita ini nggak boleh asal-asalan loh. Kalau aku nih pakai Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Nah pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih,
untuk nafas lebih segar. Masya Allah, kalau ini aku sudah pakai dari dulu nih. Wow. Karena selain banyak manfaatnya untuk kesehatan mulut dan gigi, produk ini juga sudah pasti halal, bener nggak? Insya Allah ya, insya Allah halal dan juga insya Allah aman. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan juga bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Dan bahkan Sasha ini mengandung bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan buat kita semua. Amin. Nah, buat para jamaah di rumah, nggak usah ragu lagi ya untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Betul sekali Zi ya, karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah gitu, Zi udah pakai juga di keluarga? Udah dong, udah lama banget mantap, ini. Masya Allah. Jadi emang ini bagus banget sih. Bagus banget ya. Jadi buat yang belum nyoba, nyesel pasti. Bener. Buruan deh nyoba, pasti kita gila.